PSN di kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Kan baik. Nggak apa-apa guys. Kan baik. Dikoreksi akan baik. Termasuk untuk ikan. Belum tentu yang kita putuskan itu betul 100%. Bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sangat mengejutkan sekali. Dengan tegas Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan untuk mengevaluasi semua PSN warisan Pak Jokowi guys. Hal ini diungkap langsung oleh Menko AHY. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dalam rangka 100 hari kerja Presiden Prabowo, kalau kita harus mencari nama judul dari 100 hari kerja ini, nampaknya yang paling pas adalah judul bongkar-bongkaran. Karena ada banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya terbongkar. Judi online terbongkar. Gitu. Ya meskipun sebelumnya juga sudah dibongkar, tapi lebih terbongkar setelah terjadi pergantian rezim. Terus kemudian terbongkar juga kasus uang palsu senilai ratusan triliun yang dicetak di sebuah universitas Islam negeri. Itu luar biasa. Prakteknya sudah terjadi bertahun-tahun tapi baru terbongkar tahun ini. Dan yang terakhir, yang heboh dalam seminggu terakhir adalah soal kasus pagar laut sepanjang 30 km yang juga baru terbongkar hari ini. Ya sebelumnya katanya sudah pernah diberitakan tapi kemudian nggak naik. Baru hari inilah di bulan Januari ini itu kemudian menjadi satu isu yang sangat besar dan dramanya sampai sekarang masih belum selesai. Dan saya sebagai rakyat biasa, saya terus terang penasaran gitu ya. Ini kalau laut ini bisa dijual gitu ya, bisa dibeli. Rasanya kok saya juga pengen beli. Ya nggak apa-apa dong gitu ya. Masa yang bisa beli cuma oligarki? Kan kita juga pengen tuh kalau memang negara ini mau menjual laut. Kita pengen beli juga gitu, per meternya berapa gitu kan. Ya. Lumayan lah kita bisa berenang-berenang gitu atau bikin tambak di situ gitu ya, bikin apa namanya kawasan perikanan. Bisa kita kemudian manfaatkan laut ini kalau memang pemerintah mau menjualnya atau ada proses tender jual belinya. Ya karena selama bertahun-tahun ini prosesnya sangat damai sekali, tenang sekali gitu. Jadi pagar laut ini dibuat sampai sepanjang 30 km itu sampai seolah-olah nggak ada orang tahu. Kayak biasa aja, kayak nggak ada. Terus kemudian tiba-tiba ada dan dibilang misterius. Nah itu akhirnya kemudian juga dibongkar gitu. Nah selain soal bongkar-bongkaran, ada juga judul yang mungkin bisa dijadikan subjudul di bawahnya. Selain bongkar-bongkaran juga evaluasi besar-besaran. Ya karena banyak sekali program-program Pak Jokowi sebelumnya atau di rezim sebelumnya itu dievaluasi. Seperti misalkan ragam proyek strategis nasional di era Pak Jokowi itu dievaluasi, dikaji ulang, dikoreksi gitu. Dan semua evaluasi ini kan menunjukkan bahwa tidak ada rezim keberlanjutan. Rezim resmi berganti dan yang berlanjut itu hanya sebelum-sebelum ini. Setelah 2025 nggak ada lagi, semuanya sudah berganti sehingga semua proyek dan program-program Pak Jokowi harus dievaluasi dan kemudian diteliti, dikaji ulang. Dan terkait proyek strategis nasional atau PSN ini memang adalah proyek-proyek yang anggarannya itu ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun sampai nanti tahun 2029. Masalahnya, menurut PPATK, pada bulan Januari 2025 ini ada 36% anggaran dari PSN itu digunakan untuk orang per orang, untuk pribadi, bukan ditujukan untuk pembangunan katanya. Jadi ya masuk ke kantong politisi, pribadi, kepentingan pribadi yang itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan PSN atau proyek strategis nasional. Ini yang bilang adalah PPATK. Memang datanya tidak dibuka, tapi ya kira-kira kita bisa kemudian memahami kenapa PPATK tiba-tiba bicara seperti ini. Karena evaluasi PSN atau proyek strategis nasional ini memang soal anggaran ratusan triliun gitu. PIK 2 aja, di kawasan PIK 2 yang katanya mau dibuat PSN itu anggarannya 65
triliun rupiah. Belum banyak. lagi proyek-proyek yang lain, dan itu bisa mencapai ratusan atau bahkan lebih dari 1.000 triliun. Sehingga kalau PSN atau proyek strategis nasional ini kemudian tidak diubah, tidak dievaluasi, tidak dikaji ulang dan sebagainya, maka kemungkinan gitu ya, kemungkinan orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang melanjutkan ini tetap adalah orang-orang yang sebelumnya memang sudah ada di era rezim sebelumnya atau di era Pak Jokowi. Sehingga penguasa-penguasa di sekitar wilayah PSN itu tetap orang-orang yang sama dan tidak ada pergantian. Sementara rezim kan sudah berganti. Daripada ini kemudian membina orang-orang lama, maka sebaiknya PSN-PSN itu ya dievaluasi, dikaji ulang untuk kemudian diberikan kepada orang-orang baru atau gerbong yang dibawa oleh penguasa yang baru. Sehingga sekali lagi tidak ada yang namanya itu keberlanjutan, karena hari ini sudah semakin tegas dan jelas sekali ada pergantian. Yang berganti tidak hanya presiden, tidak hanya menteri, tapi juga proyek strategis nasional. Ya, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana PSN tiba-tiba menjadi PIK, tiba-tiba kawasan di sekitar PIK menjadi PSN, itu kan sangat-sangat mencurigakan. Tapi itulah faktanya. Memang wilayah di sekitar PIK itu menjadi PSN. Dan itu melibatkan uang yang tidak sedikit. Sampai kemudian beberapa orang mengira atau beranggapan bahwa di kawasan PIK 2 ini dijadikan PSN sebagai sebuah timbal balik menurut LBH PP Muhammadiyah gitu. Karena ya pengusaha-pengusaha di PIK itu kan sudah berinvestasi di IKN meskipun nggak seberapa. Jadi mereka ingin timbal balik agar wilayahnya itu menjadi lebih baik, dan pemerintah atau Pak Jokowi waktu itu kemudian bisa menetapkan wilayah di sekitar PIK itu menjadi proyek strategis nasional dan bisa mengundang investor jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Yes, jadi Presiden Prabowo Subianto mengarahkan sejumlah menteri untuk mengevaluasi status proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 Presiden Jokowi. Hal itu diungkap oleh Menko AHY. Menurut AHY sendiri, upaya memeriksa kembali PSN PIK 2 ini akan melibatkan banyak. Selain Kemenko Infrastruktur, ada Kemenko Ekonomi dan berbagai kementerian teknis yang ikut dilibatkan di dalamnya. Prabowo bahkan ingin terlibat langsung dalam evaluasi tersebut sehingga proyek nasional yang tengah dikerjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Keputusan untuk memasukkan PIK 2 dalam daftar PSN besar dari rapat internal di Istana Negara pada 18 Maret 2024 yang dipimpin Presiden ke-7 Jokowi. PIK 2 adalah proyek patungan antara Salim Group SG dan Agung Sedayu Group. PSN sendiri adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.